Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang siklus pendapatan yang berisi kelompok. Saya sebagai Albiansah, yang kedua ada Bena, dan yang ketiga ada Fatmawati. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian bisnis yang terjadi secara berulang-ulang dan kegiatan pengelolaan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut, dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran dari penjualan. Selanjutnya, aktivitas bisnis siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu pertama ada penerimaan pesanan dari pelanggan, yang kedua pengiriman barang, yang ketiga penagihan dan piutang usaha, yang keempat penagihan kas. Selanjutnya ada penerimaan pesanan dari pelanggan, yaitu proses pesanan dari pelanggan mencakup 4 tahap. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Yang kedua, persetujuan kredit. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan persediaan. Yang keempat, menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua, itu ada pengiriman barang, yaitu memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Ada ambil dan pak pesanan, dan kedua, kirim pesanan. Selanjutnya, penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga dalam penagihan dan piutang usaha melibatkan penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, pengecualiannya, penyusunan rekening, dan penghapusan. Yang keempat ada penagihan kas. Langkah keempat terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas yang melibatkan yang pertama menangani kiriman uang pelanggan, yang kedua menyimpannya ke bank. Dan ada tujuan siklus pendapatan. Tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Tujuan lainnya yaitu ada semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Selanjutnya, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Yang terakhir, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektivitas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bena. Terima kasih. Nama saya Bena. Di sini saya menjelaskan mengenai prosedur manual dalam sistem pemesanan penjualan. Prosedur manual dalam sistem pemesanan penjualan ada 5. Yang pertama, penjualan kredit. Yang kedua, letter penjualan. Yang ketiga, penerimaan kas. Yang keempat, laporan keuangan. Yang kelima, kategori file. Penjualan kredit ini seperti departemen penjualan, departemen kredit, departemen pengiriman, prosedur gudang, departemen penagihan, departemen piutang dagang, dan departemen buku besar umum. Yang kedua, letter penjualan ini disebabkan oleh beberapa hal tersebut, yaitu penjualan mengirim barang yang salah, barang yang dikirim ternyata rusak atau cacat, barang tersebut rusak pada saat pengiriman, penjualan terlalu lambat mengirim barang, atau terjadi keterlambatan karena penundaan saat transit dan pembeli menolak pengiriman tersebut. Yang ketiga, penerimaan kas. Seperti prosedur penerimaan dokumen, ruang penerimaan dokumen menerima cek dari pelanggan bersama dengan permintaan pembayaran. Dokumen ini berisi informasi utama yang diperlukan ke akun pelanggan, yaitu seperti departemen penerimaan kas, departemen piutang dagang, departemen buku dagang, departemen kontroler. Yang keempat, laporan keuangan yang cacat seperti jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum untuk mencatat memo kredit, buku pembantu piutang dagang, buku pembantu penjualan, dan buku besar.
Yang kelima, kategori file. Terdiri dari 5 file, yaitu yang pertama, file pesan terbuka. Adalah file pesan yang belum dipenuhi. Yang kedua, file referensi data harga. Adalah daftar harga barang dagang. File sejarah penjualan adalah file transaksi penjualan yang sudah selesai. Yang keempat, file laporan pengiriman menyebutkan barang-barang yang dikirim periode tertentu. Yang kelima, file memo kredit, salinan dari memo kredit yang telah dibukukan ke akun pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bena, yaitu menjelaskan aplikasi siklus pendapatan. Apa saja sih siklus aplikasi pendapatan? Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi siklus pendapatan itu ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem penagihan piutang. Yang kedua, sistem piutang dagang. Yang ketiga, retur dan potongan penjualan. Yang keempat, penghapusan piutang dagang. Nah, dari keempat itu apa saja sih penjelasannya? Nah, yang pertama nih, saya akan menjelaskan yang pertama itu sistem penagihan piutang. Sistem penagihan piutang itu dibagi 2 jenis. Yang pertama, post billing system. Nah, dalam sistem ini faktur penjualan dibuat setelah diperoleh konfirmasi bahwa barang telah dikirimkan. Sistem ini umumnya digunakan pada perusahaan manufaktur, di mana sering terjadi selisih waktu antara penerimaan order penjualan dengan penerimaan barang. Nah, yang kedua, pre-billing system. Dalam sistem ini, faktur penjualan dibuat tapi tidak dikirimkan setelah order penjualan disetujui, misalnya setelah kredit disetujui atau barang tersedia. Persediaan barang dagangan, piutang dagang, dan buku besar dimutakhirkan bersama dengan pembuatan faktur. Nah, yang kedua, sistem piutang dagang. Nah, piutang dagang adalah sejumlah nilai yang menjadi hak perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, retur dan potongan penjualan. Nah, rekening ini timbul apabila terjadi retur atau pengembalian barang yang telah dijual. Hal ini disebabkan diantaranya adalah kerusakan barang, penyusutan jumlah, kekeliruan pencatatan, dan lain sebagainya. Jumlah barang yang diretur atau dikembalikan akan mengurangi jumlah transaksi yang terjadi. Nah, yang keempat, penghapusan piutang dagang. Fokus utama dari piutang dagang yang dihapuskan adalah piutang yang sudah jatuh tempo dan benar-benar sudah tidak dapat ditagih. Cara lain yang mungkin bisa dilakukan agar penghapusan piutang tidak terjadi misalnya adalah dengan surat peringatan, surat tindak lanjut, atau agen penagihan. Nah, tadi penjelasan dari aplikasi siklus pendapatan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan laporan sistem aplikasi siklus pendapatan. Sistem aplikasi dalam siklus pendapatan menghasilkan 3 jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan kontrol. Sistem akuntansi menghasilkan laporan kontrol selama ini itu memproses perubahan ganda terhadap suatu file. Laporan kontrol mungkin membuka transaksi, jumlah total atau sejumlah transaksi atau daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Yang kedua, daftar. Daftar adalah di mana semua transaksi dari jenis tertentu yang diproses selama periode pemrosesan tunggal. Daftar merupakan komponen yang penting pada sistem akuntansi, sebab daftar itu menyediakan audit, yang dimana daftar itu mengizinkan auditor untuk menghubungkan transaksi catatan dokumen dengan neraca rekening buku besar umum yang meringkasnya. Dan yang ketiga itu laporan khusus. Nah, dalam laporan khusus itu ada 4 jenis loh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan pelanggan. Laporan pelanggan merupakan daftar dari semua transaksi pada rekening pelanggan selama periode tertentu. Banyak perusahaan mengirim rekening pada masing-masing pelanggan aktif secara bulanan.
Yang kedua, neraca percobaan piutang tersimpan. Merupakan daftar semua pelanggan dan keseimbangan yang mereka miliki pada tanggal tertentu. Ketika neraca percobaan tersimpan, masing-masing saldo pelanggan dikategorikan menurut berapa lama hal ini ada. Yang ketiga, daftar pengiriman uang. Suatu daftar pengiriman uang menjumlahkan suatu arus dan cek yang diterima selama suatu hari. Hal ini menjadikan kontrol total atas tanda penerimaan kas, mencegah pencuri, dan menjadikan yakin bahwa tidak ada tanda terima yang hilang sebelum dikreditkan terhadap rekening pelanggan. Yang keempat, laporan analisis penjualan. Dalam file akuntansi yang ada dalam siklus pendapatan, aplikasi analisis penjualan menghasilkan berbagai laporan kinerja manajemen. Dan aplikasi analisis ini meringkas pendapatan penjualan, harga batas keuntungan oleh pelanggan, produksi, pelayanan penjualan, atau oleh wilayah penjualan. Laporan analisis juga memungkinkan manajemen marketing untuk mengevaluasi keuntungan produksi, kinerja personel, penjualan, atau akibat dari iklan atau promosi khusus. Setelah menjelaskan materi tersebut, saya juga akan menjelaskan flowchart. Nah, isi dari flowchart itu adalah siklus kita dalam mencatat barang jadi. Yang pertama itu dari bagian produksi, setelah itu ke bagian gudang, setelah itu ke bagian akuntansi, setelah itu yang terakhir ke bagian manajer. Seperti itu yang ada di PPT kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.